Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rifan dan Hakim untuk mengupas kisah-kisah misteri yang ada di dunia. Hal-hal yang dunia tabu tak layak diperbincangkan, sekarang saya akan memperbincangkannya. Kisah-kisah tersebut akan ngekuak selengkap-lengkapnya guna menjadi pengetahuan bagi kita semua, dan inilah di channel Rifan dan Hakim. Oke guys, pada malam ini saya kedatangan tamu yang katanya itu insya Allah akan membagi atau berbagi tentang kisah-kisah misterinya kepada kita semuanya. Oke, berjumpa Kang Ardi. Wengi. Oke, Kang Ardi itu katanya tuh pernah mengalami suatu hal yang sangat amat kurang enak juga, mungkin di luar nalar manusia. Tetapi sebelum dia untuk bercerita kepada kita semua, bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silakan kalian subscribe, nyalakan notifikasi gratis. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kamu jadi orang yang pertama yang menonton video selanjutnya. Jangan lupa di like, di share ke teman-teman kamu biar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu. Oke guys, sebelum Kang Adi kesini juga, Kang Adi juga telah waktu melaksanakan protokol kesehatan. Ya, seperti dia memakai masker, datang ke sini cuci tangan, mengenakan hand sanitizer. Jadi saya masih dibuka ya. Oke. Udah sih sebenarnya. Kita juga emang taat kepada aturan pemerintah. Makanya bagi teman-teman juga tolong kemana-mana untuk selalu mengenakan masker, bawa hand sanitizer, pokoknya please hindari dari keramaian. Ya. Oke, Kang Ardi. Ya. Itu kejadian misnya itu di mana? Itu cerita dimulai ketika di mana nih? Jadi awal mulanya waktu masih sekolah. Oh, masih sekolah. Ya, ini camping gitu. Oh, camping. Acara camping bersama teman-teman sekolah yang waktu itu kita berangkat kurang lebih 11 orang. 11 orang? Ya. Kemana itu? Boleh tahu gak? Atau gunungnya diprivasikan? Lebih baik diprivasikan. Okay. Soalnya itu termasuk gunung yang gak boleh didaki. Oh gitu. Okay. Ya, cuman kita karena mau ke gunung yang ini, misalkan gunung yang pertama, karena ditutup katanya ada yang longsor, akhirnya kita nekat ke gunung yang itu. Oke, gunung yang satunya lagi gitu. Ya. Padahal gunung itu emang tidak boleh atau tak layak untuk kita daki gitu ya. Soalnya ada ya peraturan pemerintah juga sih. Oke. Jangan dulu ya, makanya kami memprivasikan gunung mana itu. Next, setelah itu pertama kita kan dari rumah sekitar jam 12-an lah. Oh, siang-siang ya. Siang-siang, tapi di perjalanan kita mengalami, ya termasuk saya, ban bocor. Oke. Oh, jadi naik motor ya? Ya, naik motor. Saya bersama siapa waktu itu, lupa lagi ya. Gak tahu Wanda, gak tahu siapa. Oke, siap. Anggap aja namanya Ya. Wanda, oke? Ya, oke. Anggap saja Wanda. Terus? Nah, sampai di gunung yang pertama, kita sekitar jam 4-an. Oh, sore. Ya, jam 4 sore. Terus pas mau masuk, kata warga gak boleh, katanya di atasnya ada yang longsor. Jadi ditutup dulu. Akhirnya kita langsung ke gunung yang dituju itu, yang pertama, yang kedua. Dan kita berangkat sekitar jam 5:30. Jadi sebelum maghrib kita langsung masuk. Sebelum maghrib itu yang 11 orang itu langsung mulai masuk ke gunung yang berjalan. dilarang gitu. Ya. Tapi jalannya tuh kita ambil jalan setapak, jadi nggak awalnya tuh kan ini misalkan ke gunung yang ini, Yap. ke yang ke kiri itu gunung yang pertama ya. Nah, yang ke kanan tuh kita kayak lewat langsung nerobos bikin. Oh, jadi kalian tuh bikin jalur sendiri Ya, gitu? Ya gitu, bikin jalur sendiri. Itu kalau berarti ketika bikin jalur sendiri pastinya kan mungkin keburu malam kan? Ya. Mungkin jadi sang surya mungkin sudah keburu tenggelam. Untuk pencahayaan gimana, aman? Setiap satu orang satu senter atau gimana? Enggak, waktu itu enggak terkondisi pencahayaan. Oh, Ya. emang rencana juga emang berangkat mungkin mau ke gunung itu, cuma Ya. karena longsor jadi berubah haluan begitu. Betul. Oke. Dan dikarenakan nggak boleh juga mungkin ke gunung itu, jadi kita nyelinap. Jadi nggak ketahuan warga gitu. Oh, jadi sembunyi-sembunyi aja Ya, betul. gitu. Makanya kita jalan ke bikin jalur baru. God, itu menentang aturan banget ya guys ya. Tapi tolong ya tidak untuk ditiru ya. Itu kan masih zaman sekolah ya. Ya, jiwa-jiwa Oke. muda lah. Oke, jiwa-jiwa Sekarang masih muda ya. sih.
Oke, siap. Pokoknya bagi teman-teman yang suka camping, makanya perencanaan itu kamu harus bikin dua, yaitu plan A dan plan B ya. Ya. Takutnya ketika plan A itu tidak kesampaian, jadi kamu bisa berubah haluan ke plan B. Jangan sampai kamu plan A saja, tiba-tiba something happening to us, so the unexpectedly, sehingga kamu ya kalang kabut ya. Bagaimana untuk memanage lagi plan B? Oke, next. Oke. Setelah kita langsung masuk tuh ke hutan, Siap. sekitarnya setengah 6 lah. Kita tuh karena pencahayaan kurang dan jalurnya kayak ngikutin jalur air gitu kan. Jalur air yang kayak sungai-sungai gitu. ya betul, cuman udah kering, mungkin karena bukan musim hujan, karena nggak ada airnya. Kita ikutin ke atas sampai jam berapa ya? Jam 8 tuh masih di tengah hutan. Kita untung waktu itu ada yang bawa tambang diikat yang dari awal, yang belakang tinggal pakai apa sih? Pegangan Oke. doang. Karena pencahayaan yang minim. Jadi kita tuh gantian yang pas sekitar jam berapa ya? Jam 9-an tuh. Kalau nggak salah kan kita gantian. Yang di depan tuh langsung ke belakang pengen ganti. Kenapa? Karena dia melihat sesosok tentara Belanda katanya di depannya. Lagi gini apa sih, melotot gitu. Oke. Melotot. Dia belum bilang. Jadi yang ngelihatnya tuh satu orang gitu. Ya, dia belum bilang, cuma yang buka jalur itu pas mau nebang gitu, dia melihat ke atas ada sosok ada tentara gitu. Ya, dia melotot gitu ke orang yang langsung dia pengen ganti capek, bilangnya capek, belum bilang ada apa-apa. Sebenarnya banyak tuh kejadian-kejadian, tapi ceritanya tuh pas kita udah turun. Terus teman saya yang satu lagi, dia lihat di pinggir-pinggir kayak anak kecil banyak katanya, tapi dia nggak berani lihat, cuman ke depan aja pandangannya. Tapi di bayangan tuh banyak anak kecil seperti itu. Terus itu yang lihat satu orang lagi atau semuanya? Kalau beberapa yang anak kecil. Beberapa itu yang Beberapa. beberapa Terus yang kamu lakukan ketika kamu juga termasuk orang yang melihat? Kalau saya gimana ya, enggak sih. itu Makanya aneh kalau saya nggak merasa ada apa-apa. Waktu itu Makanya, kamu emang gak sensitif. Makanya saya berani depan ganti orang yang itu. Oke, sip. Setelah itu nyampainya kan kamu kan masuk ke hutan itu kan jam 5:30 ya? Ya betul. Nyampe ke atasnya itu jam berapa? Kita masih di hutan tuh, jam 11 malam masih di hutan. Jadi kita bikin lahan buat tenda. Lahan ya sendiri. Betul. Soalnya sebelum itu juga kan udah ada apa sih yang di belakang tuh, seperti yang di paling depan gitu kalau nggak salah, berasa berat gitu sih talinya, ada yang narik katanya, padahal yang di belakang nggak narik, yang belakang cuma ngikutin aja, pegang doang, nggak narik ke belakang. Jadi berasa ada yang narik si talinya. Oke. Kayak gitu. Sekitar jam 11-an akhirnya kita putusin untuk bikin lahan baru untuk ngecamp, karena banyak juga kan, 11 orang, kita punya 2 tenda. Itu yang 11 orang itu ada perempuannya nggak? Ada. Berapa orang? Perempuan 3 ya? Oke, perempuan. 4 orang. Iya, 4. Lupa. Ada 4 orang. Kita bikin lahan. Kita nggak tahu ya. Kamu itu membersihkan semak-semak, kemudian langsung kamu mendirikan tenda. Tendanya mencukupi buat 11 orang? Tenda yang waktu itu tuh bawa tenda pramuka yang pakai tenda segitiga. Ya betul, tenda segitiga sama tenda dum satu. Yang tenda dum buat cewek-cewek. Kita nggak lihat gitu di mana ngejadiin tendanya, tapi pas lihat pagi-pagi tuh di atas pohon, akar-akar pohon tuh. Oh, jadi kayak pohon beringin ya, gitu, betul, yang tumbuh akar dari atas ke bawah gitu. Betul. Oke, yang kamu lakukan ketika kamu bangun pagi ini di mana gitu? Atau kayak gimana? Atau kamu menikmati suasana itu atau kamu justru berpikir negatif? Sebelum bangun pagi sih ada kejadian, maaf. Sebelum bangun pagi. Iya, kita. Kamu juga merasakan? Enggak, cuman teman kita merasa ada yang teriak gitu.
Wah, kamu mendengar suara perempuan atau laki-laki yang teriaknya? Kayak lebih ke laki-laki ya. Soalnya ada beberapa orang aja yang mendengar, tapi katanya ada yang teriak. Soalnya kan kita nggak tahu di tengah hutan ada Oke. apa aja. Ada yang teriak-teriak. Jadi kejadian janggalnya di malam itu hanya salah satu di antara mereka itu Yang sensitif kayaknya. ada yang mendengar laki-laki yang berteriak gitu. Betul. Ada yang teriak, ada yang lihat anak kecil, ada yang lihat ada terus tentara Belanda. Seperti itulah. Oke. Pagi gitu menyingsing, burung-burung berkicau, yang kalian lakukan apa? sebenarnya jam 3 kita udah bangun karena untuk apa sih, ngejar sunrise waktu itu. Cuman dari jam 3 kita udah makan dulu, sarapan, jam 4 kita berangkat. Sampai di puncak tuh jam 8. Oh, jam 8. Jam 8 Tapi pagi. di puncaknya enak gitu. Ya lumayan sih. Ya lumayan. Atau di puncak itu banyak pepohonan gitu atau Oh. dataran kayak di Cikuray gitu. Enggak sih. Cuman dikit doang sih, kayak di mana ya? Kayak di gunung-gunung udah kutak gitu lah. Dikit. Oh, kayak gitu. Cuman dikit. Tapi emang kalau saya lihat ke gunung yang lainnya emang benar-benar hutan gitu, Kak. Saling berdekatan gitu. Oke, kamu yang dilakukan kalian gitu ya, yang 11 orang ketika udah nyampe di puncak gimana? Ya kita foto-foto biasa, dan di puncak juga ada bangunan. Ada bangunan? Ya betul, ada bangunan Belanda kalau nggak salah, bekas Belanda. Sama ada pohon besar warna putih. Wah, saya juga pas lihat pohon itu merinding. Soalnya kan saya yang duluan nyari puncak, saya lari duluan, ternyata benar puncak. Saya lihat pohon besar itu, aduh. Kok warnanya putih gitu? Iya betul, putih. Daunnya? Daunnya biasa, cuman pohonnya putih. Batangnya gitu Ya. maksudnya? Batangnya putih. Dan lihat di sebelahnya ada gedung bekas peninggalan Belanda. Oke. Mungkin para pendaki mungkin bisa langsung menebak ya. Kang Adi itu terjebak di hutan mana atau di gunung mana, pasti kalian tahu. Oke, pulangnya jam berapa itu? Kita Ketika langsung pulang jam 10-an ya, kalau nggak salah jam 10. Tapi kalau pas pulang itu termasuk cepat sebenarnya, cuma setengah jam. Oh, pulang setengah Iya, jam. kita pulang ikuti jalur. Nyampe setengah jam sampai bawah, kita hitung setengah jam. Tapi pas malam naik ke atas dari jam setengah 6 sampai jam 11 belum sampai di puncak. Kayak kita muter-muter nggak tahu gimana itu, nggak ngerti juga. Tapi pas pulang setengah jam. Aneh sih. Oke, mungkin seperti itu kisahnya. Ada sesuatu yang mau disampaikan nggak buat para pendaki se-Indonesia atau se-internasional di luar sana mungkin? Kalau untuk sesuatu yang disampaikan sih, mungkin jangan ditiru lah. Kalau kayak kita, karena mungkin itu sudah melanggar peraturan pemerintah, karena nggak ada izin, terus modal nekat juga karena mungkin banyakan, jadi kita berani. Kalau mungkin kita cuma berdua, ya nggak tahu lah, mungkin ada hewan buas juga. Soalnya kan dilarang Itu juga. daerah Kabupaten Bandung ya? Ya masih di Kabupaten Bandung. Pemerintah melarang juga karena ada apa sih, kemungkinan ya apa ya, hewan-hewan gitu mungkin. Ya nggak tahu juga dilarang kenapa. Ya pastinya mungkin mengapa dilarang, pasti ada sesuatu mungkin yang maksudnya gitu. sama pemerintah. Janganlah, lebih baik gunung ini aja, gunung ini aja, karena itu mungkin bisa juga kan jadi cagar alam. Betul. Atau mungkin saja kan itu hutan lindung, atau banyak sekali spesies flora atau fauna yang benar-benar yang masih dilindungi. Betul. Tapi kalau pesan dari saya sih, pada hakikatnya segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi akan lebih baik kita ini seorang gitu, baik di kalangan pendaki atau yang lainnya, kita kalau mau bikin rencana sebisa mungkin kita harus, ya setidaknya kita ada 2 rencana, ada plan A dan plan B. Biar apa? Biar kalian tidak kalang kabut seperti apa yang telah teralami oleh Kang Ardi. Mungkin itu saja Kang Ardi. Ya. Terima kasih ya udah berbagi. Ternyata lumayan. Berarti waktu itu Kang Ardi belum peka berarti ya? Belum. Ya juga aneh gitu. Ketika orang-orang pengen gantian dan yang kamu lakukan itu ya kamu ikut-ikut aja, kamu serasa ya udah aku aja yang di depan aja. Ya, yang penting ini kita harus sampai puncak.
ya soalnya saya merasa bertanggung jawab karena saya yang Ngajak. ajak juga, saya juga yang nyuruh ke sana. Jadi saya harus bertanggung jawab. Oke. Jadi mau nggak mau harus di depan. Tanggung jawabnya aja yang ditiru ya, tapi belusukan ke tengah hutannya jangan. Orang sudah nyebutnya itu kukuruzukan. Oke. So, thank you so much bagi teman-teman yang mau sharing juga boleh atau yang mau rekomendasikan suatu tempat, ada tempat-tempat hal yang bisa atau bahkan kalian punya cerita atau di luar normal manusia, jangan suka-suka untuk hubungi ke Instagram di bawah ini. Kang Ali juga punya Instagram, barangkali ada orang yang pengen tahu atau penasaran gunung apa, boleh tahu Instagramnya apa? Enggak. Nggak boleh ah. Oh jangan Instagramnya Gal. Oke, jangan katanya. Oke, so thank you so much. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.